Halo sobat pecinta film, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan segala keinginannya. Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Jungle Cruise yang rilis tahun 2021. Sebuah film yang menceritakan petualangan ke hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu karena video ini akan jadi full content spoiler. Jadi langsung saja yuk kita masuk ke intronya, let's go. Pada abad ke-16, Don Aguirre memimpin penakluk Spanyol ke Amerika Selatan untuk mencari air mata bulan, pohon mitos yang kelopaknya dapat menyembuhkan penyakit apapun, menyembuhkan cedera apapun, dan mengangkat kutukan apapun. Setelah sebagian besar anak buahnya meninggal di hutan, yang selamat dirawat kembali oleh suku setempat menggunakan kelopak pohon. Ketika mereka menolak untuk mengungkapkan lokasi pohon itu, Aguirre bersama anak buahnya menghancurkan desa tersebut. Sebagai hukuman, mereka dikutuk oleh kepala desa untuk tidak pernah mati dan tidak pernah bisa meninggalkan sungai atau hutan akan membawa mereka kembali ke sana untuk selama-lamanya. Pada tahun 1916 di London, Dr. Lily Houghton dan saudara laki-lakinya yang bernama MacGregor, mempresentasikan penelitian yang berjudul Lilisters of the Moon kepada Asosiasi Penjelajah Royal Society. Penelitian ini menjelaskan bahwa kelopak bunga dapat merevitalisasi obat-obatan dan membantu upaya perang Inggris. Dan keluarga Houghtons meminta akses ke mata panah yang ditemukan oleh Dr. Albert Falls yang menurut Lily adalah kunci untuk menemukan pohon itu. Ketika asosiasi menolak permintaan mereka, percaya bahwa pohon itu adalah mitos dan seorang ilmuwan wanita tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan barisan mereka. Sementara MacGregor berdebat dengan asosiasi, Lily menyelusup mencuri panah itu. Lily bertemu dengan Pangeran Joachim yang merupakan seorang bangsawan Jerman yang juga ingin mata panah menemukan pohon itu. Lily berhasil masuk di tempat mata panah itu berada, dan ia membuat kekacauan di sana. Dengan sedikit bantuan dari MacGregor, ia berhasil keluar dari tempat itu. Lily dan MacGregor bersiap-siap untuk pergi mencari kelopak bunga itu. Sementara di sungai Amazon, Brasil, seseorang bernama Frank Wolf membawa turis ke kapal pesiar sungai Amazon yang dihiasi dengan bahaya palsu dan lelucon yang tidak masuk akal. Turis-turis di dalam kapalnya merasa sedikit takut dan sedikit terhibur menyelusuri sungai Amazon. Lily dan MacGregor sudah tiba di Brasil dengan kereta. Ternyata Lily menjadi target pencarian seseorang. Lily dan MacGregor mulai menyusuri kota. Seseorang mengikuti mereka dan mengawasi gerak-gerik mereka. Pengusaha yang bernama Nilo menagih hutang kepada Frank. Dan Frank hanya bisa membayar sedikit dari itu. Nilo tidak mau tahu, ia memerintahkan anak buahnya untuk menyegel mesin perahu milik Frank dan menyita kunci kapalnya. Lily dan MacGregor pergi ke sebuah bar dan akan mencari Nilo. Sementara Frank menyelinap pergi ke kantor Nilo untuk mencoba mencuri kembali kunci kapalnya. Saat Frank sudah di dalam kantor Nilo, tiba-tiba Lily datang mengetuk pintu dan mengungkapkan maksud kedatangannya mencari Nilo. Frank berpura-pura menjadi Nilo dari dalam dan menginfokan air mata bulan adalah mitos. Lily memaksanya dan menawarkan banyak uang. Mendengar itu Frank membukakan pintu. Lily masuk dan memberikan sedikit penjelasan pada Frank. Frank memberitahu bahaya yang akan terjadi selama di hutan. Lily melihat suatu kotak seperti akan dibobol, Frank berkelit bahwa ia kehilangan kuncinya. Lily membantu Frank membuka kotak itu. Akhirnya Frank yang menyamar menjadi Nilo menerima tawaran dari Lily. Saat akan deal dengan Frank, tiba-tiba MacGregor datang membawa Tuan Nilo yang sebenarnya. Lily kaget dan menoleh ke Frank mengatakan bukan Tuan Nilo. Dan Frank mengiyakan. Lily mengomelinya dan Frank melihat Lily memakai kalung mata panah. Frank menurunkan bayaran jika menggunakan kapalnya dan menjamin keselamatan Lily, tetapi Nilo memaksanya agar tidak percaya pada Frank. Tiba-tiba seekor jaguar masuk dan Frank berusaha melawan jaguar itu.
dan berhasil membuat jaguar itu keluar dari bar. Melihat keberanian Frank, Lily memutuskan untuk membayar Frank mengantarkannya ke tempat yang ia tuju. Frank mulai mempersiapkan kapalnya yang akan mengantar Lily dan McGregor. Dan ternyata jaguar yang di bar tadi sebenarnya adalah hewan piaraan milik Frank. Jaguar itu bernama Proxima. Frank, Lily, dan McGregor bersiap untuk berangkat dengan kapal Frank. Saat Frank dan McGregor memilah-milah barang milik McGregor yang terlalu banyak, mereka tidak menyadari bahwa Lily ditangkap oleh beberapa orang dan dimasukkan ke dalam kurungan besi. Frank dan McGregor mencarinya tetapi tidak ketemu. Nilo dan anak buahnya melihat Frank akan segera pergi. Nilo dan anak buahnya mencoba mencegah kapal Frank berangkat, tetapi terlambat karena Frank sudah berlayar. Sementara Lily berhasil melarikan diri dari kurungan dengan melawan tentara bayaran yang disewa oleh Joachim untuk mengambil mata panah dari Lily. Dengan bantuan Frank, dan perjuangan yang sangat susah akhirnya Lily bisa sampai juga di kapal milik Frank. Joachim kesal menerima kabar bahwa Lily lolos dari serangan para anak buahnya. Dan Joachim sendiri yang akan menyerang kapal Frank dengan kapal selam Jerman. Joachim menembakkan pelurunya ke arah kapal Frank. Karena tidak berhasil, Joachim menembakkan torpedo ke kapal Frank. Tetapi kapal Frank berhasil lolos, sementara kapal selam milik Joachim tersangkut di dermaga milik Nilo dan itu membuat Nilo kesal. Tanpa sadar Frank, Lily dan McGregor saling berpelukan karena senang bisa lolos dari serangan-serangan itu. Selama perjalanan Lily kagum dengan binatang-binatang yang ada di sungai itu. Begitu pula dengan Frank tetap menceritakan lelucon-lelucon yang garing. Lily tidak suka lelucon Frank sementara McGregor merasa terhibur. Lily mencoba mengabadikan perjalanan ini dengan kamera putar yang ia miliki dan ia mencoba akrab dengan Frank. Dan berakhir dengan pertengkaran karena Lily menginginkan Frank mengikuti petanya sementara Frank merasa ia yang mengetahui sungai itu jadi dia tahu harus menyusuri jalan yang mana. Dan dengan terpaksa Frank mengikuti jalan sungai yang diinginkan oleh Lily. Joachim mengatur strategi bersama anak buahnya untuk menyerang Lily dan yang membantunya. Frank, Lily dan McGregor beristirahat karena hari sudah malam. Mereka makan malam dan akan pergi tidur. Tiba-tiba Proxima, jaguar milik Frank mengejar McGregor. Lily dan McGregor ketakutan, sementara Frank menyuruh Proxima untuk tenang. Mengetahui bahwa jaguar yang menyerang tadi adalah milik Frank, Lily menjadi marah dan bertanya-tanya apakah Frank bisa dipercaya. Joachim dan anak buahnya mencari Aguirre dan anak buahnya yang terkutuk. Karena terlalu lama tubuh Aguirre dan anak buahnya berubah menjadi batu, penyebabnya adalah karena mereka melakukan perjalanan terlalu jauh dari sungai, dan telah dipenuhi dari waktu ke waktu oleh akar pohon, ular, dan serangga. Joachim membebaskan mereka dengan membuka sungai untuk mereka, dan menawarkan untuk membantu mereka mematahkan kutukan jika mereka membantunya mengambil panah. Saat Frank, Lily, dan McGregor terus menyusuri sungai, mereka semakin dekat. Frank, Lily, dan McGregor harus melalui arus sungai yang deras karena mengikuti arah Lily. Dan mereka lolos dari arus sungai karena keahlian Frank. Frank, Lily, dan McGregor beristirahat sejenak. Frank dan McGregor mengambil kayu untuk kayu bakar. Frank heran mengapa McGregor tahan berdiam diri bersama Lily. Lalu McGregor memberitahu Frank bahwa dia hampir tidak diakui oleh keluarganya karena menjadi gay, tetapi Lily mendukungnya. Sementara itu Lily tinggal di kapal sambil merekam dengan kamera keadaan sekitar. Lalu Lily mendobrak kabin Frank. Lily menemukan foto dan gambar penemuan seperti mobil, tetapi juga menemukan gambar mata panah dan penelitian tentang air mata bulan. Lily kaget melihatnya. Sekembalinya Frank, Lily menunjukkan gambar-gambar tentang mata panah dan air mata bulan. Lily menuduh Frank menginginkan pohon itu untuk dirinya sendiri. Tetapi Frank menjelaskan bahwa dia sudah berhenti mencarinya sejak lama dan percaya itu tidak akan pernah bisa ditemukan. McGregor, Lily, dan Frank terkena panah. Mereka adalah suku kanibal. Frank, Lily, dan McGregor dibawa ke desa mereka. Ternyata terungkap bahwa penangkapan ini palsu, Frank yang merencanakan lelucon ini. Ternyata mereka adalah suku yang ramah yang memiliki perjanjian dengan Frank. Lily kesal dengan Frank. Frank meminta maaf dan mengklaim bahwa dia tidak dapat membatalkan rencananya.
Lily dan McGregor meninju Frank dan pergi menjauh. Lily bertanya pada Sam yang merupakan seorang pemimpin wanita suku itu. Lily meminta Sam menerjemahkan tulisan di kepala panah. Lily bernegosiasi dengan Sam untuk melakukan itu. Sam mulai membacakan terjemahan tulisan di kepala panah itu, dan terungkap lokasi pohon dan hanya akan mekar di bawah bulan darah. Lily bersikeras dia akan pergi sendiri tanpa Frank. Sementara Frank menentangnya. Frank dan Lily terlibat cekcok mulut, dan Lily membayar sisa uang saat menaiki kapal Frank. Aguirre dan anak buahnya menyerang dan berusaha mengambil kepala panah. Frank dan yang lainnya berusaha menghentikan Aguirre dan anak buahnya, tetapi mereka terlalu kuat. Mereka berhasil mendapatkan kepala anak panah itu. Saat mereka akan membawa kepala anak panah itu, Frank mencegahnya dan menyebabkan Frank ditusuk di dada dengan pedang. Frank jatuh dan sempat melemparkan kepala panah itu pada Lily. Lily dan McGregor sedih melihat Frank terluka dan terjatuh. Lily melarikan diri menjauh dari sungai sehingga Aguirre dan anak buahnya tidak dapat mengikuti karena batas kutukan. Keesokan paginya, Lily menemukan bahwa Frank secara ajaib selamat. McGregor melihat pedang masih menusuk di dada Frank tetapi Frank tidak mengeluarkan darah. Lily kaget lalu Frank mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Francisco, dan dia adalah salah satu anak buah Aguirre yang juga terkutuk, tidak dapat mati atau meninggalkan sungai. Lily membantu Frank mencabut pedang yang tertancap di dadanya, dan berhasil tetapi membuat McGregor pingsan. Setelah McGregor sadar, Lily pamit untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan McGregor di situ untuk sementara. Sementara lebah-lebah utusan Aguirre pergi ke kapal selam Joachim dan memberitahu arah yang harus dituju oleh Joachim. Joachim memerintahkan anak buahnya ikut arah yang ditunjuk oleh lebah. Anak buahnya hanya bingung mendengar perintah itu. Lily dan Frank melanjutkan perjalanan mereka. Lily menjahit luka tusuk Frank. Lalu Frank mulai menceritakan kisah hidupnya. Awal mulanya ekspedisi untuk menemukan pohon itu merupakan upaya mulia untuk menyelamatkan putri Aguirre yang bernama Anna yang sedang sakit. Dan ternyata yang menggambarkan peta-peta itu adalah Frank pada waktu itu. Semua pasukan mati satu persatu. Tetapi mereka dibantu oleh para penduduk asli, dihidupkan kembali dengan air mata bulan. Tetapi Aguirre tidak sabar menemukan pohon air mata bulan itu untuk segera dibawa ke putrinya. Aguirre bersama pasukannya memerintahkan kepala suku memberikan lokasi pohon air mata bulan dan memberi mata panah. Aguirre menusuk kepala suku karena menolak itu. Sang putri kepala suku membawa lari mata panah itu. Melihat itu Frank mengalihkan kesetiaannya pada Aguirre dan membantu penduduk desa. Kepala suku mengutuk Aguirre dan semua anak buahnya, serta membuat mereka terjebak di sungai. Dan melindungi mata panah dan pohon air mata bulan. Setelah bertahun-tahun, Aguirre menemukan Frank dan mereka bertempur. Frank menjebak Aguirre dan yang lainnya di sebuah gua di mana sungai tidak bisa merebut kembali mereka dan di mana mereka menjadi batu. Selama ini Frank membuat sebuah kota sendiri, mengumpulkan orang dan kehilangan orang-orang terdekatnya. Frank juga membuat sebuah perahu dan ia menghabiskan waktu berabad-abad mencari pohon itu untuk mengangkat kutukannya sendiri. Tetapi tidak dapat menemukannya tanpa mata panah, dia akhirnya menyerah. McGregor yang terluka tetap tinggal bersama Sam sementara Lily dan Frank melakukan perjalanan terakhir ke pohon. McGregor ditangkap oleh Joachim dan dipaksa untuk mengungkapkan lokasi pohon itu. Lily dan Frank sudah tiba di Water of Stone. Ternyata mereka harus membuka pintu Water of Stone di bawah sungai. Karena terlalu kecil, Frank meminta Lily untuk membukanya. Tetapi Lily menolaknya karena ia tidak bisa berenang. Lily setuju dan Frank mengantarnya. Lily berusaha membukanya sementara, hingga akhirnya mereka berhasil membukanya. Frank dan Lily kaget, ternyata kapal selam Joachim juga sudah ada di situ dengan McGregor sebagai tahanannya. Joachim meminta mata panah itu kepada Lily, dan Lily memberikannya. Frank membawa mereka ke tempat pohon itu berada, dan mereka sudah tiba di pohon itu. Frank menawarkan akan mengantar Joachim menuju tempat yang dimaksud, sebagai gantinya mereka akan melepaskan Lily dan McGregor setelah itu.
Joachim melanggar pengaturannya dengan perampok terkutuk untuk menjaga kelopak bunga untuk dirinya sendiri. Lily harus memecahkan teka-teki agar kelopak bunga itu terlihat. Saat memecahkan teka-teki, ternyata di dalam kepala panah ditemukan sebuah permata berbentuk hati, dan ditempatkan di tempatnya, begitu juga mata panahnya. Seketika pohon pun bersinar. Lily dan Frank bekerja sama bahwa Lily menyingkirkan Frank. Setelah itu Lily mengajak Joachim mengambil kelopak bunga. Bulan berlalu saat mereka bertarung, dan Lily hanya mampu mengambil satu kelopak. Lily berusaha menyelamatkan diri dari pohon itu setelah mengambil kelopak bunga itu. McGregor melawan Joachim, dan Joachim meninggal. Sementara Frank menabrakkan perahunya untuk memblokir sungai, yang mengubah dirinya. Aguirre dan konkuistador lainnya serta Frank ditangkap dan menjadi batu. Lily merasa sedih dan ia mengeluarkan kelopak bunga itu untuk menghidupkan Frank kembali dan mematahkan kutukannya. Dan itu berhasil, Frank kembali dan bebas dari kutukan itu. Frank, Lily, McGregor dan Proxima berpelukan karena gembira. Dan bulan mengeluarkan satu sinar cahaya terakhir dan satu kelopak terakhir mekar sehingga penelitian Lily dapat dilanjutkan. Mereka kembali ke Inggris, masyarakat telah menawarkan keanggotaan penuh kepada Lily, yang Lily menolaknya melalui McGregor. Dan McGregor menggunakan kesempatan itu untuk menghina masyarakat, mengatakan bahwa mereka tidak layak untuk penelitian, atau kisah perjalanan, atau apapun yang dipelajari oleh itu, terutama cerita karena chauvinisme dan sifat picik mereka. Lily memenuhi janjinya untuk menunjukkan kepada Frank seluruh London dan film berakhir saat dia memberinya pelajaran mengemudi pertamanya di mobilnya, di mana dia sendiri menyampaikan lelucon garing, dan Frank ternyata menyukai lelucon itu. Okelah teman-teman, sekian dulu video alur cerita film untuk hari ini.